Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Semoga pertemuan kita mendekatkan kita satu pada yang lain dan mendekatkan kita bersama-sama kepada Bapa di sorga. Kita berkumpul pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema kekuatan dan kedamaian. Saya yakin semua kita mau mengalami yang disebut kekuatan dan kedamaian, atau mau mengalami yang sebaliknya, yaitu kelemahan dan ketidakdamaian. Saudara-saudara, sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita dengarkan lebih dulu firman Tuhan kepada Paulus dalam surat 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Dan mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pagi yang Kau karuniakan, di mana kami boleh Kau kumpulkan dan bersama kami mau berdoa kepadamu. Biarlah melalui persekutuan doa pagi ini, kami semua boleh Kau kuduskan, Kau berkati, Kau firmani, supaya kami boleh mengenal kehendak-Mu, bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Mu, mampu melakukannya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, topanglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah dan kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 mengatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, berdasarkan bacaan itu, kita akan merenungkan renungan di bawah tema kekuatan dan kedamaian. Dua kata yang pasti tidak asing bagi kita, yang sering kita bawa dan minta kepada Bapa di sorga dalam doa-doa kita. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, tidak selalu kita merasakan dan mengalami yang kita pinta dan pahami sebagai kekuatan dan kedamaian. Bahkan tidak jarang kita mengeluh karena yang kita rasakan adalah lawannya, kelemahan dan ketidakdamaian. Saudara-saudara, ketika mengalami yang kita anggap sebagai kekuatan dan kedamaian, pasti kita gembira. Sebaliknya, ketika mengalami yang kita pahami sebagai kelemahan dan ketidakdamaian, bagaimana? Rasanya kecenderungan kita adalah menolak, berontak, dan minta kepada Bapa di sorga agar kita dilepaskan dari keadaan yang demikian. Boleh minta pada Bapa untuk dilepaskan dari hidup yang dipenuhi kelemahan dan ketidakdamaian? Boleh saja.
Tapi nas renungan pagi ini mengajarkan yang lain. Bukan tidak boleh minta dilepaskan dari hidup yang penuh kelemahan dan ketidakdamaian. Tapi bacaan pagi ini menceritakan pengalaman Rasul Paulus dalam hidupnya yang dipenuhi oleh kelemahan dan ketidakdamaian. Dikatakan di ayat 8 bahwa Paulus sudah 3 kali minta agar pengalaman yang tidak menyenangkan yang disebut sebagai pengalaman dari iblis untuk dilepaskan dari dirinya. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, apa arti firman Tuhan kepada Paulus itu? Tuhan mau mengajar Paulus bahwa ketika mengalami yang dirasakannya sebagai kelemahan, yang pahit dan berat, sadari dan ingat bahwa Tuhan tetap hadir dan memberi yang baik. Melalui kelemahan dan kepahitan hidup yang dirasakan Paulus, juga bila kita merasakannya, ingat di sana Tuhan hadir. Di sana Tuhan bekerja. Di sana Tuhan menaungi kita, mendampingi kita. Saudara-saudara, melalui pengalaman yang demikian Tuhan mau mengajar supaya kita merasakan dan mengalami kasih karunia-Nya yang cukup Ia karuniakan pada kita. Sebagai orang percaya, jangan berharap dan minta untuk hidup kita selalu berjalan mulus sesuai keinginan dan harapan kita. Sebaliknya, sadari dan belajar untuk menerima bahwa melalui pengalaman berat, Tuhan sedang mendidik kita. Mendidik untuk kita hidup dengan berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang mendidik kita supaya kita mengalami kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang cukup bagi kita di tengah kesulitan kita. Saudara-saudara, kita tidak akan mengalami kuat kuasa Tuhan jika hidup kita selalu aman dan nyaman menurut ukuran kita. Jika kita tidak mengalami kelemahan dan ketidakdamaian, sebaliknya selalu merasa kekuatan dan kedamaian. Di keadaan yang demikian, yang menyenangkan menurut ukuran kita, kita bisa jatuh, lupa Tuhan, tidak bergantung pada Tuhan, merasa diri kuat, dan sikap yang demikian dapat membawa kita pada kejatuhan. Tapi ketika kita merasakan kelemahan dan ketidakdamaian, dan kita berharap serta berseru kepada Tuhan, di sana kasih karunia Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Sebagai orang beriman, saudara-saudara, hiduplah dengan keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa,
pengasih dan penyayang. Ia selalu menaungi hidup kita. Kekuatan dan kedamaian tidak selalu kita rasakan dan kita pahami. Tapi ketika Tuhan seakan membiarkan kita mengalami kelemahan dan ketidakdamaian, ingat, pengalaman itu bukan untuk menyakiti kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang pada kita, tapi melalui kelemahan dan ketidakdamaian yang kita alami, di sana Tuhan sedang mendidik kita. Supaya di dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu kita ingat kepadanya. Kita mengakui kecukupan kasih karunia-Nya. Dan kita boleh mengarahkan hidup kita kepada kasih dan kemurahan Tuhan, supaya kita boleh mengalami kasih karunia-Nya yang melebihi kelemahan dan ketidakdamaian yang kita alami. Jadi saudara-saudara, jika kita ingin mengalami kekuatan dan kedamaian dari Tuhan, bersyukurlah atas apa yang kita alami dan bersiaplah serta beranilah untuk mengalami, menerima semua yang pahit dan berat. Karena di tengah yang pahit dan berat, kita tidak sendirian. Di tengah yang pahit dan berat, Tuhan menyertai kita. Di tengah yang pahit dan berat, kita akan mengalami kekuatan, mengalami kedamaian dari Tuhan. Semoga kita semua diberi pemahaman, pengertian, bahwa justru ketika kita lemah dan berharap kepada Tuhan, di sana kita menjadi kuat. Seperti yang dialami Rasul Paulus. Amin. Saudara-saudara, semoga firman Tuhan pada pagi ini menguatkan kita, menopang kita, menjadikan kita orang beriman yang bertumbuh. Makin hari makin merasakan kekuatan dan kebaikan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, khususnya di tengah keadaan yang sulit, yang berat, yang pahit. Justru di tengah segala keadaan yang tidak menyenangkan itu, Engkau sedang mengajar kami untuk kami merasakan, mengalami, memahami kekuatan dan kedamaian daripada-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya di dalam setiap pengalaman kami hidup dekat pada-Mu. Di dalam segala pengalaman kami boleh merasakan kekuatan dan kedamaian daripada-Mu. Bapa di dalam sorga, topanglah hidup kami hari ini. Mampukan kami di tengah keluarga, di tengah lingkungan kerja, di dalam pergaulan dengan siapa saja, juga di tengah kebersamaan dengan jemaat-Mu. Boleh kami merasakan campur tangan-Mu, dan kami boleh mengakui akan keterbatasan kami, kelemahan kami. Dan karenanya kami
boleh mengakui akan kebergantungan kami padamu. Mampukan kami hidup menengadah kepadamu dalam segala keadaan. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami, siapapun juga yang Tuhan pertemukan dengan kami, yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, yang merasakan kepahitan dan berat, beban yang menindih mereka. Tuhan, mampukan kami untuk melihat yang indah di balik yang sulit dan pahit. Mampukan kami melihat tangan Tuhan di balik perjalanan kami yang tidak menyenangkan. Mampukan kami melihat kehadiran-Mu, mendengar firman-Mu, merasakan kuat kuasa-Mu, supaya di tengah kesulitan kami bukan menjauh daripada-Mu, tapi justru kami boleh mendekat kepadamu. Mampukan supaya di tengah beban berat kami merasakan keindahan kuat kuasa-Mu. Tolonglah kami, tolong keluarga kami, tolong teman-teman kami, jemaat-Mu di Gading Indah, jemaat-Mu dimanapun. Tolong juga bangsa Indonesia dengan semua pemimpinnya. Mampukan kami semua bertumbuh menjadi umat-Mu yang percaya bahwa Engkau hadir di hidup kami dan Engkau mau campur tangan dengan keadaan kami. Bapa di dalam sorga, Kau berkatilah persekutuan doa pagi yang diselenggarakan oleh Jemaat Gading Indah. Kau berkati setiap yang turut hadir dalam persekutuan doa pagi ini. Kau berilah ketertarikan kepada saudara-saudara kami untuk ikut serta dalam persekutuan doa pagi. Supaya kami sekali lagi boleh didekatkan satu pada yang lain. Kami bersama didekatkan kepadamu. Biarlah melalui persekutuan doa pagi, kami juga boleh menjadi lebih mengenal firman-Mu dan lebih dekat karena pergaulan doa kami dengan Engkau ya Bapa. Sempurnakan kiranya permohonan kami, kuduskan hidup kami, jadikan kami berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, semoga doa pagi hari ini menyadarkan kita semua, maksud saya, untuk kita lebih memuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh lebih merasakan kekuatan dan kedamaian yang dari Tuhan. Semoga Tuhan menolong, memberkati kita hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Sampai ketemu saudara-saudara. Tuhan memberkati kita.